nomor UKG 201501892521. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan 2022. Pada tanggal 5 Oktober 2022, hari Rabu, saya akan melaksanakan UKIM pada peserta didik kelas 12 IPS 5 di SMA Negeri 2 Babelan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Baik anak-anak, sebelum mulai materi, alangkah baiknya kita berdoa untuk ilmu yang kalian dapatkan mudah-mudahan bisa terserap dengan baik. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk, sekretaris? Atau teman yang ada di sebelahnya, siapa yang tidak masuk? Ada 33 siswa yang masuk hari ini. Ya. Sebelum kita memulai materi, Ibu mau menanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat ya. Alhamdulillah ya. Ya, materi hari ini Ibu akan membahas materi tentang inflasi. Ya, tapi sebelumnya masih ingatkah kalian materi sebelumnya tentang indeks harga? Jadi materi sekarang di pertemuan ketiga yaitu tentang inflasi. Ya. Ada tidak sih hubungannya antara materi indeks harga konsumen dengan inflasi? Ada tidak hubungannya? Jadi kaitan antara indeks harga konsumen dengan inflasi itu adalah hal yang paling sering dikaitkan apabila terjadi suatu inflasi di mana semakin tinggi nilai IHK maka akan semakin cepat juga laju inflasinya. Iya. Jadi ketika indeks harganya meningkat atau terjadi peningkatan, maka dari waktu ke waktu maka laju inflasinya pun secara otomatis akan mengalami kenaikan, gitu ya. Jadi ada hubungannya antara indeks harga konsumen dan inflasi. Kemudian anak-anak mohon disimak, di sini ada video motivasi, mohon disimak baik-baik ya. Jika segala udah susah-susah belajar, toh nantinya nggak pakai juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah dikatakan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Saya yakin kamu mampu. Karena semuanya itu tergantung dari kemauanmu. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana. Oke, baik ya. Jadi anak-anak, ketika kita ingin sukses, kita butuh proses. Prosesnya itu adalah perjuangan kita, ya. Jadi lakukan prosesnya dengan baik. Tidak harus mendapatkan hasil yang sempurna, gitu tadi ya. Yang penting adalah prosesnya dijalani dengan baik, dengan sempurna. Ibu harapkan pada materi hari ini kalian bisa menjelaskan tentang materi-materi seperti pengertian dan penyebab inflasi, kemudian jenis-jenis inflasi, dampak inflasi, dan bagaimana sih cara mengatasi inflasi, gitu ya. Oke, kayaknya belum semangat. Ibu mau kalian berdiri dulu semuanya. Ibu ada permainan atau ice breaking terlebih dahulu. Ini adalah permainan tepung ya, tepung pagi, siang, malam.
kemampuan perhitungan indeks harga, kemudian metode perhitungan indeks harga, gitu ya. Nah, itu sudah kita laksanakan ya pertemuan yang lalu. Nah, untuk pertemuan sekarang kita membahas di pertemuan ketiga yaitu tentang konsep inflasi, penyebab, dampak, dan cara mengatasinya. Oke. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis inflasi, kemudian menyajikan inflasi. Kemudian indikatornya diharapkan peserta didik dapat memahami pengertian inflasi, menganalisis penyebab inflasi, menganalisis jenis-jenis inflasi, menganalisis dampak inflasi, menganalisis cara mengatasi inflasi. Kriteria ketuntasan maksimumnya yang akan kamu raih nanti ketika post test menggunakan kuisis, nilainya 75 standarnya. Ya. Kemudian mekanisme pembelajarannya kita menggunakan pembelajaran problem based learning. Ya, jadi kamu menyelesaikan permasalahan yang ditampilkan dari video yang sudah Ibu rangkum. Kemudian aktivitas yang digunakan 3-stay. Jadi nanti membentuk suatu kelompoknya 6 orang. Kemudian nanti ada pertukaran atau bertamu 3 orang ke kelompok lainnya, gitu ya. Kemudian guru yang akan membuat pembagian kelompok sesuai dengan karakteristik peserta didik yang berbeda atau heterogen. Nah, coba kamu amati anak-anak. Ini ada gambar apa? Ada gambar minyak goreng. Tulisannya yaitu apa? Iya, penjual bukan minyak goreng ya, di bawah dari gambar tersebut. Ya nggak apa-apa, itu mengingatkan kalian supaya selalu hidup jujur. Kemudian ada berita nih dari tabloid ini. Ada berita. Silakan disimak videonya. Kesal kalau dia tidak mendapat jatah minyak goreng murah. Itulah yang dirasakan seorang ibu di operasi pasar murah kantor cabang Balikpapan pada Rabu siang. Di tengah tingginya harga bahan pokok, ia rela antri lama untuk bisa membawa pulang minyak goreng murah. Namun karena kesal Lihat video atau menyimak video yang aku tampilkan. Menurut kalian, ayo siapa yang bisa mengutarakan video yang sudah ditampilkan? Jadi enggak ada. Jadi video tadi itu bawain berita tentang melonjaknya harga bahan pokok yang meningkat, dan itu juga membebani masyarakat di berbagai daerah juga. Contohnya ada di daerah Kalimantan Timur, itu ada kenaikan harga minyak goreng, yang dimana banyak ibu-ibu tuh yang mengeluh terus marah-marah juga karena takut. bagus Grafila. Terima kasih Grafila. Jadi videonya kata Grafila ini tentang membebani masyarakat gitu, terutama ibu-ibu tadi yang sedang mengantri minyak goreng sehingga tidak kebagian minyak gorengnya. Ada yang bisa mengamati atau menganalisis dari gambar tersebut tidak? Harga cabai saat ini selalu meningkat. Harga cabai di pasar-pasar tembus hingga 100 kilo dikarenakan gagal panen yang dialami oleh petani cabai yang mempengaruhi produksi menurun, sehingga dapat mengakibatkan pasokan cabai di pasar. Iya, terima kasih Amanah. Jadi kata Amanah harga cabai meningkat karena adanya gagal hasil panen gitu ya. Coba Ibu mau tahu siapa yang ingin berbicara mengenai gambar berikut? Iya, baik, silakan Channel. Jadi dari gambar yang ada ini itu mengenai kenaikan harga BBM per 3 September 2022, yang mana harga Pertalite naik dari 7.250 menjadi 10.000 per liter. Terus solar naik dari 5.150 menjadi 6.800 per liter. Terima kasih atas penjelasannya, penjabarannya dari pengamatan gambar ya harga BBM. Oke, nah ini tadi kata Shannon, oh ini berarti ketika ada kenaikan harga BBM maka muncullah permasalahan berarti adanya inflasi.
Ya, emang inflasi apa sih? Apa? Karena kenaikan harga BBM aja? Apa? Inflasi? Enggak ya. Jadi inflasi itu apa sih? Apa? Tadi sudah dikatakan oleh Chantal. Oh, berarti karena ini terjadi inflasi berarti Bu, karena ada kenaikan harga BBM, gitu ya. Nah, sekarang gue tanya, apakah inflasi terjadi karena kenaikan harga BBM saja? Ya di situ kan dibilang harga sembako itu bikin pusing ibu-ibu ya. Iya. Ya itu benar sih. Ya. Soalnya banyak ibu-ibu tuh mengeluh karena waktu lalu yang pas waktu pandemi kalau nggak salah. Ya. Apa 2021 gitu. Ya. Pokoknya itu melonjak semua harganya. Mulai dari cabai, ayam, telur, terus bahkan gas LPG itu naik. Walaupun ya satu persatu tapi naik terus gitu harganya. Nah bahkan ada sempat satu itu minyak per liter itu naik hingga kayak lebih dari harga normalnya. Iya. Nanti kita bahas, kamu bisa kerjakan di LKPD. Dampaknya terhadap diri kamu, terhadap masyarakat luas, terhadap pemerintah dan negara ini tuh apa? Ya, sekarang bentuk kelompok. Ya, ibu sudah mengorganisasikan peserta didik atau kalian ke bagian-bagian kelompok. Ya, kelompok 1, Gabriela, Immanuel, Ivan, Muhammad Rafi, Anissa, Sanita. Ya, kelompok silahkan dibuat kelompoknya duduk yang rapi, mejanya dibuat pakai kursi ya. Dan kelompok 2, Lukika, Siviana, Talenta, Amanah, Amatia, Riki. Dan kelompok 3 ada Reva, Chanel, Tori, Muhammad, Rizky, Bambang, Jessica. Kemudian ada kelompok 4, Amelia, Indah, Muhammad, Adilia, Muhammad Rizky, Asti, Raffi, Gafila. Kelompok 5 ada Syifa, Elis, Kamelia, Hairul Isna, Nazia. Ya, silakan dikerjakan, didiskusikan. Ya, kalian bisa buka buku paket kalian. Kemudian kalian bisa melihat modul yang sudah ibu kirimkan di buku WA. Kalian bisa browsing, ya, melalui smartphone kalian di Google atau mencari referensi sumber lainnya. Silakan dibuka handphonenya mana? Sudah? Ada yang mana nanti? Yang mana? Ya, permasalahannya diidentifikasikan dari ya, dipilih. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 mana? Kelompok 2? Kelompok 2, coba lihat. Mana? KPD-nya sudah sampai mana? Ada pertanyaan? Ada yang tidak paham? Paham? Paham ya? Perintahnya instruksinya paham? Mana sehat? Coba pusing. Ini kelompok 3 ya? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Jelas nggak instruksinya? Jelas. Coba lihat KPD-nya sampai mana? Sekarang ibu kasih waktu 10 menit untuk bertamu ke kelompok yang lain, 3 orang. Yuk, 3 orang silakan bertamu ke kelompok yang lain untuk mencari informasi ya dari LKPD yang sudah
Silakan yang bertamu boleh kembali lagi ke kelompok asalnya. Guys, yang sudah didapat boleh kembali lagi ke kelompok asal. Waktu diskusi kalian sudah habis. Silahkan kita kocok ya, yang tampil untuk presentasi kelompok mana? Siapa yang mau ambil? Ada penasaran? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan materi dari LKPD. Pertama-tama perkenalan, saya Shandana Fiantri. Saya Tori Yazid Ilmani. Saya Raifani Syahrani. Saya Rizka Katrina Abigail. Saya Bambang Satrio Tomo. Saya Muhammad Rizky Sabili. Permasalahan yang kami temui di dalam video tadi ialah Bank Indonesia menyatakan tahun ini inflasi di atas 4% melewati target yang ditetapkan APBN yaitu 2-4%. Bank Indonesia mempertimbangkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Inflasi terbesar akan datang dari kenaikan harga komoditas dunia. Bank Sentral pada rapat Dewan Gubernur menahan suku bunga acuan di level 3,5%, angka yang sama dalam 15 bulan terakhir. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio meyakini bahwa inflasi tahun ini masih terkendali hanya sedikit di atas 4%. Dengan kebijakan fiskal tahun 2023, inflasi akan kembali sesuai sasaran yaitu 3 kurang lebih 1 atau tidak lebih dari 4%. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2, menganalisis jenis inflasi yang terjadi pada video tersebut, juga memberikan penjelasan dari jenis-jenis inflasi tersebut yang akan dibacakan oleh Desika dan juga Bambang. Jenis inflasi. Kegolongan inflasi dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari laju kecepatannya, inflasi dibagi menjadi 3. Inflasi lunak atau real inflasi yang kecepatannya kurang dari 5% per tahun. Yang kedua, inflasi cepat, inflasi yang kecepatannya 5% atau lebih per tahun. Yang terakhir, yang ketiga, inflasi meroket atau skyrocketing inflation atau hiperinflasi, yaitu inflasi yang kecepatannya lebih dari 10% per tahun. Yang kedua, dilihat dari parah tidaknya. Inflasi dibagi menjadi inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Inflasi ringan yaitu inflasi di bawah 10% per tahun, belum mengganggu kegiatan perekonomian suatu negara dan masih dapat dengan mudah untuk dikendalikan. Inflasi sedang yaitu inflasi antara 10% sampai 30% per tahun, belum membahayakan tetapi sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Inflasi berat yaitu inflasi antara 30 sampai 100% per tahun, sudah mengacaukan perekonomian karena orang cenderung enggan menabung dan lebih senang menyimpan barang. Inflasi sangat berat atau hiperinflasi yaitu inflasi di atas 100% per tahun, mengarahkan kegiatan perekonomian suatu negara dan sulit untuk dikendalikan atau diatasi. Yang ketiga, dilihat dari sumbernya. Inflasi dibagi menjadi inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri, domestic inflation, artinya inflasi karena penciptaan uang baru dan adanya kebijakan anggaran defisit. Inflasi dari luar negeri, important. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan anak-anak dari kelompok yang lain. Kelompok 1 berarti ya. Silakan berdiri. Ada yang mau bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Jadi saya mau bertanya, dari materi-materi yang tadi kalian udah jelasin, itu gimana sih menurut kalian dampak-dampak inflasi di kehidupan kita sehari-hari? Udah, sekian. Langsung yang kedua aja. Ya, pertanyaan kedua silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mafia akan bertanya kelompok 3. Sedari tadi kita kan sudah membahas tentang kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan pangan, kenaikan harga sembako. Pertanyaannya adalah bagaimana jika harga mengalami penurunan dan apa contohnya sama bagaimana dampaknya? Terima kasih. Ya, selanjutnya pertanyaan berikutnya kelompok 4. Silakan kelompok 4. Jadi saya mau bertanya bagaimana pengaruh inflasi terhadap nilai mata uang sendiri. Iya. Baik, silakan dijawab untuk pertanyaan yang sudah diberikan oleh kelompok lain. Kelompok 3 untuk pertanyaan pertama, silakan. Siapa yang mau menjawab? Saya di sini yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Itu dampak inflasi bagi kehidupan kita sehari-hari itu harga yang semakin mahal, ekspor ke luar negeri akan mengalami hambatan, gaji yang diterima akan terlihat kecil, kriminalitas juga meningkat. Itu saja. Iya. Apakah sudah puas? Ya. Silakan untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Untuk penurunan harga atau deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum mengalami penurunan dan nilai uang bertambah. Ekonomi yang mengalami deflasi akan menunjukkan gejala harga-harga, gaji, dan upah menurun. Salah satu cara untuk menurunkannya adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga. Dampak yang disebabkan dari deflasi diantaranya adalah bertambah banyaknya jumlah pengangguran dan terjadinya spiral deflasi atau efek domino yang disebabkan oleh setiap deflasi yang tumpang tindih. Contoh dari deflasi ada saat di mana turunnya harga bahan makanan di Indonesia. Deflasi itu terjadi pada tahun 2019, tepatnya pada bulan September lalu, di mana Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia mengalami deflasi mencapai angka 0,27%. Kondisi itu terjadi akibat sebagian besar harga komoditas makanan dan bumbu dapur menurun. Baik. Bagaimana? Kelompok dari pertanyaan kelompok berapa? Ya, dari kelompok 2 bagaimana? Ya, silakan. Selanjutnya. Saya akan menjawab dari kelompok 4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap nilai mata uang? Sebagai indikator yang mencerminkan pola pengeluaran, angka inflasi yang meningkat mencerminkan kenaikan biaya hidup. Dengan kata lain, inflasi membuat nilai uang Anda susut sehingga daya beli Anda melemah. Sudah dari kelompok berapa pertanyaannya? Kelompok 4. Bagaimana? Iya. Silakan. Selesai ditutup dari diskusi ini, kesimpulannya dulu yang sudah dipelajari. Kesimpulan. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah kita sampaikan adalah kita bisa mengetahui apa sih itu inflasi, terus penyebab inflasi itu apa aja, terus dampak inflasi itu apa aja, jenis-jenis inflasi, serta cara mengatasi inflasi, terus hubungan indeks harga sama inflasi. Ya, itu. Boleh langsung ditutup? Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih kelompok 3 sangat bagus, good job. Silakan duduk kembali. Terima kasih kelompok 3 telah menyajikan hasil dari diskusi LKPD-nya. Untuk sekarang kita mulai ke post-test ya. Untuk mengukur pemahaman kalian, kemampuan pemahaman kalian. Silahkan mejanya, kursinya ditata ulang, ya. Duduknya yang masih seperti awal lagi. Silahkan. Sekarang kita masuk ke quizzes ya. Kalian bisa masuk ke joinmyquiz.com yang ada di Google. Kamu bisa ketik dulu joinmyquiz.com, kemudian kamu masuk ya dengan enter join kodenya 875354. Nah, ini sudah ada yang masuk nih, 7 orang. Berapa kodenya ini? 875354. Bukunya ditutup ya, karena ibu ingin mengetahui atau mengukur sejauh mana kamu mampu dalam memahami materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Tidak menyontek, jujur. Ya, mudah-mudahan dapat yang terbaik nilainya. 3 terbaik akan ibu berikan beliau. Ya, silakan. Sudah bisa ibu mulai? Kita mulai start saja ya. Dari sekarang kita mulai 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Selesai ya. Yang mendapatkan peringkat nomor 1 adalah Putri Isrol. Mana Putri bersama. Yang kedua ada, yang ketiga adalah Gabriela. Selamat. Putri, mana bisa berdiri Putri? Mana Putri? Iya, tunjuk Putri peringkat pertama. Tadi yang kedua Amalia, mana Amalia? Berdiri Amalia. Gabriela. Iya, teman-teman kita berikan tepuk tangan untuk terima kasih, nilainya semua bagus-bagus ya.
atas 100% tahun. Sebabnya tadi ada kenaikan permintaan yaitu melebihi penawaran. Kemudian ada kenaikan biaya produksi. Kemudian ada meningkatnya jumlah uang beredar dan lain sebagainya. Oke, itu adalah penguatan Ibu. Nah, kesimpulan dari keseluruhan. Siapa yang memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Mic-nya. Tentang inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum cenderung naik. Adapun timbulnya inflasi disebabkan oleh pertama kenaikan permintaan melebihi penawaran, yang kedua kenaikan biaya produksi, yang ketiga meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, terus ada berkurangnya jumlah barang di pasaran, ada inflasi di luar negeri dan inflasi dalam negeri. Terus ada juga cara untuk mengatasi inflasi, yaitu adanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta kebijakan non moneter dan kebijakan non fiskal. Kita pada hari ini yang pertama apa sih manfaat yang sudah kita pelajari pada hari ini? Siapa yang mau bicara? Gimana ya? Silakan. Manfaat yang sudah kita pelajari. Manfaat yang kita pelajari untuk hari ini, kita mengetahui pengertian inflasi, penyebab serta dampak inflasi, juga mengatasi inflasi tersebut. Ya, kedua, apa kekurangan dalam pembelajaran pada hari ini? Keterbatasan waktu. Ya, keterbatasan waktu. Dan apa yang dilakukan untuk mengatasi kekurangannya? Mengatur waktu dalam pembelajaran dengan efektif dan efisien. Oke, baik. Tapi pada dasarnya bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Berhasil atau tidak? Berhasil. Kenapa? Karena modal nekat. Yang lain? Pembelajaran kita berhasil tidak? Apa yang sudah kalian dapatkan? Manfaat dari pembelajaran problem based learning. Berapa? Mendapatkan materi yang lebih, Iya. Jadi kalian bisa menganalisis mendapatkan informasi yang lebih layak, ya, efisien permasalahan yang ada di Indonesia. terutama permasalahan di inflasi gitu ya. Oke, tadi Ibu sudah memberikan penguatan. Nah, untuk materi yang akan dipelajari pertemuan berikutnya yaitu tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ibu harap kalian baca di rumah ya sehingga bisa paham proses pembelajaran besok lagi. Untuk APD, tolong dikumpulkan dari masing-masing kelompok tadi. Ya, ini kelompok berapa? Satu. Kelompok yang lain. Ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Udah ya? Ya. Untuk nilai nanti akan Ibu bagikan lagi ke kalian ya. Ini quotes dari Ibu hari ini. Prestasi tak dapat diraih tanpa semangat. Jadi Ibu harap kalian tetap semangat ya dalam belajar, tidak pantang menyerah, tidak berleha-leha, tetap melakukan yang terbaik ya untuk diri sendiri, terutama proses belajar gitu. Sekian dari Ibu.